Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Rotas TV dimanapun Anda berada. Hari ini kembali Rotas TV melakukan program tokoh kita. Tepat hari Jumat sore, ya kan? Ya, tanggal 15 Desember 2023. Kali ini podcast kita spesial karena biasanya di studio justru kita on the spot nih. Kita justru diundang di rumahnya satu tokoh kita ini, tokoh spesial ya. Nanti saya akan perkenalkan gitu kan. Kita diundang di sebuah kawasan di apa namanya? Cibubur ya kan, kota wisata dan menarik ini. Terima kasih ini beliau. Nah, tokoh satu ini adalah seorang aktivis peprakarsa yang sudah sangat senior, ya kan. Beliau adalah saya perkenalkan Bapak Haji Sasmito Hadi Nagoro, yaitu selaku peprakarsa gerakan HMS, ya, Hidupkan Masyarakat Sejahtera. Ya, Assalamualaikum Pak Sasmito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sasmito? Alhamdulillah sehat. Barakahullah. Alhamdulillah. Karena semuanya itu kita bisa berjumpa dalam kondisi sehat walafiat karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Luar biasa nih. Ya. Ini saya sebenarnya sudah cukup kenal lama dengan beliau, ya kan? Sudah 10 tahun lebih. Iya, 10 tahun lebih. Alhamdulillah sudah bersilaturahmi dan kali ini saya yang diundang ke rumah beliau dan kita ini melakukan bincang-bincang. Kali ini kita akan membahas seputar BLBI dan perkembangannya, ya kan. Nah, sebelum lebih jauh, ini saya sedikit memperkenalkan ke pemirsa bahwa Pak Sasmito ini, ya, saya panggil Pak Sas ya, boleh Pak Sas ya. Ini seorang peprakarsa ya, gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera atau HMS. Ya, ini sudah 12 kali lebih demo ke KPK. Ya, luar biasa lah. LEKPN, Lembaga Ekonomi Pendidikan Ekonomi Keuangan Negara. Ya, Lembaga Pendidikan Ekonomi Keuangan Negara. Ini luar biasa. Dan kalau mungkin searching di Google ya, nama beliau sudah sangat populer lah, ya kan, pemirsa nggak asing lagi. Nah, kita sengaja ingin membahas soal BLBI karena menurut catatan Rotas TV, nah, ini beliau ini biasa katakan apa namanya ahlinya atau pakarnya ya, pakar bahas soal BLBI karena beliau ulasannya udah sangat luar biasa, ya kan. Nah, tentu dengan data-data yang sangat luar biasa juga yang beliau punya. Selain juga pengalaman beliau ini di berbagai apa namanya bidang itu baik perekonomian itu sangat luar biasa juga gitu kan. Nah, Pak Sas, mungkin sebelum langkah laut jauh saya akan tanya soal BLBI. Menurut Anda, ya kan, selaku peprakarsa HMS yang notabene gerakannya sudah luar biasa, saya lihat demo beberapa kali soal ini, soal di BLBI. Nah, ini perkembangan kasus BLBI di mata Anda seperti apa sampai saat ini? Ya, memang bagi saya sebagai ekonom ya, yang mencermati mega skandal BLBI sampai dengan yang terakhir saya diundang Bang Karni Ilyas di ALC TV One tanggal 7 Juli. Waktu itu 2018. Yang kemudian berakibat dengan saya menyatakan BLBI itu sebagai mega skandal korupsi terbesar yang membobol keuangan negara sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Itu waktu Bang Karni Ilyas menanyakan apakah BLBI perlu diungkap kembali. Saya nyatakan kepada pemirsa TV One seluruh Indonesia bahwa ini harus dituntaskan karena sebenarnya banyak publik yang lupa karena amnesia publik. Presiden Joko Widodo itu waktu kampanye sebelum dipilih rakyat menjadi presiden tahun 2014 yang lalu, di periode 2014-2019 pertama kali beliau mau jadi presiden, komitmen politiknya itu mau menuntaskan skandal BLBI. Yang mana itu sebagai komitmen politik adalah utang. Utang komitmen politik yang sejak tahun 2011 ya sampai tahun 2018
saya itu melakukan demo besar-besaran Iya. ke Kejaksaan Agung, ke Kementerian Keuangan, ke Bank Indonesia. Ini ya AMS ya, Pak Ketua ya? Iya, Coba elemen. dengan gerakan AMS dan LPKN sebagai Hmm. pemrakarsanya. Kita ke KPK itu di era SBY itu beberapa kali. Saya itu diundang Pak Busro Mukoda sendiri sampai waktu itu puncaknya itu demo besar-besaran di Kuningan kita sampai menutup Jalan Rasuna Said. Waktu Pak Busro masih di Masih, KPK ya? iya. KPK. Pak Busro tahun 2013, Ya. 2014 yang terakhir. Ya. Itu kita bawa mayat 3 dengan kita beri wajahnya Sri Mulyani, Budiono, dan Darmin Nasution yang patut diduga terlibat dalam kasus BLB Ikit. Sebenarnya termasuk juga Agus Martowardoyo. Ya. Sampai peti mayat itu kita serahkan ke KPK. Seolah-olah kasus BLB itu hidup mati. Ya. Sejak era Habibie. Ya. Kasus itu yang diwariskan Presiden Soeharto. Beliau berhenti jadi presiden tanggal 21 Mei 98. Fuad Bawazir waktu itu sebagai Menteri Keuangan 40 hari saja. Itu sudah melaporkan. Skandal BLB itu baru 135 triliun. Itu laporan tanggal 18 Mei tahun 98. Ya. Sayangnya perintah Pak Harto yang meminta menuntaskan kasus itu, akhirnya dalam skandal BLB tersebut, saya sempat bicara 2 jam dengan Pak Indro Budianto yang salah satu direktur BI yang terpaksa dianggap bertanggung jawab secara pidana itu mestinya berempat bersama Pak Paul Sutopo dan Profesor Heru Supraptomo dan Dr. Budiono. Pak Indro sempat mengatakan pada saya bahwa pada waktu itu kasus 98 itu yang 135 triliun yang mereka itu dianggap bertanggung jawab. Waktu itu gubernur BI-nya Sudrajat Jiwandono. Itu 4 orang itu yang mestinya bertanggung jawab karena yang tanda tangan memberikan pemberian fasilitas BLBI kepada seluruh bank-bank yang dianggap kolaps. Pak Budiono sebetulnya menurut Pak Indro dilindungi karena yang termuda. Sayangnya menurut Pak Indro Budianto waktu 2008 meledak kasus Sensuri. Ternyata Pak Budiono sendiri yang termasuk dapat dibilang saya sebut aktor intelektualnya. Ini Pak Budiono mantan Wapres ya? Iya, Menteri Wapres. Kemudian mau jadi Wapres. Saya pada waktu itu tidak melihat Budiono sebagai Wapresnya, tapi beliau itu seperti Hadi Purnomo waktu dijadikan tersangka, itu bukan sebagai ketua BPK, tapi skandal pajak BCA. Dirjen Pajak waktu itu. Masih Dirjen Pajak. Kasus tipikor, tindak pidana korupsi, itu sesuai ketentuan undang-undang pada dasarnya baru kedaluarsa setelah 18 tahun. Kalau kasus pidana yang biasa itu 12 tahun kedaluarsa. Jadi dalam kasus-kasus seperti BLB Ikit, kalau Anda tanyakan, yang diwariskan Presiden Soeharto 135 triliun sampai memenjarakan orang-orang BI yang level 1 tingkat di bawah gubernur BI, itu ada 3 orang, yang mestinya 4 orang sebenarnya menurut Pak Indro dengan Budiono. Itu Pak Heri Supraptomo itu sampai setelah keluar dari penjara, di penjara 2 tahun 7 bulan itu meninggal dunia mendadak waktu itu. Terus masih ada sekarang Pak Paul Sutopo dan Pak Indro Budianto. Nah, ironisnya, meskipun itu sudah terjadi demikian, di saat Presiden Habibie melanjutkan sebagai kepala negara, sebagai presiden, kasus yang 135 triliun itu bukan dituntaskan untuk ditindaklanjuti secara hukum
penegakan kasusnya itu bisa selesai, malah bertambah. Menurut almarhum Bambang Subianto, Menteri Keuangan era Habibie yang kenal baik dengan saya, almarhum waktu itu kita sama-sama sebagai pejabat Ditjen Moneter ya. Saya kenal Bambang Subianto waktu itu masih Direktur Lembaga Keuangan, penggantinya Pak Marzuki Usman. Itu dia mengakui sendiri bahwa ironisnya kasus yang 210 triliun di era Habibie itu yang naik dari 135 triliun pada era berikutnya di zaman Gus Dur dan Megawati menggantikan Habibie, ini luar biasa. Yang 210 triliun itu di era Budiono sebagai Menteri Keuangan dan Sri Mulyani sendiri sebagai Sekretaris KSSK. Sri Mulyani belum jadi menteri. Kasus yang 210 triliun ini dengan arahan IMF itu malah dengan laporan-laporan bankir-bankir nakal yang menaikkan jumlah kredit yang tidak lancar, yang membuat macet dan sebagainya, itu menjadi harus di bail out menjadi 430 triliun. Nah, IMF itu padahal aneh memang karena kasus krisis moneter itu harus diikuti petunjuk-petunjuknya oleh pemerintah Indonesia yang memberikan hutang 400 juta dolar kepada kita untuk mengatasi krismon. IMF itu malah mengarahkan Budiono selaku Menteri Keuangan dan Sri Mulyani waktu itu tahun 2003 di era kabinet Megawati supaya untuk mengamankan BLBG itu justru dengan penerbitan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang pada saat era Bambang Sudibyo menjadi Menteri Keuangan dan Pak Krik Kian menjadi Menteri Ekuin untuk bail out yang 210 triliun itu sebetulnya di cover dengan obligasi rekapitalisasi dengan zero coupon bond, tidak diberi bunga. Tapi justru pada waktu Budiono menggantikan Bambang Sudibyo, kasus itu dengan arahan IMF yang 210 triliun itu menjadi 430 triliun yang patut diduga ada permainan, ada yang fiktif. Kasus itu dicadangkan bunga, dibayar bunga dari APBN yang bersumber dari pajak yang disetor rakyat, obligasi rekapitalisasi pemerintahnya yang 430 triliun untuk bail out bank-bank yang kolaps, diberikan bunga 600 triliun. Jadi ini berangkat dari sini. Kalau sekarang tim Kepres BLBI Jokowi baru dibentuk tahun 2021 dengan ketua Dewan Pengarahnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, anggotanya Pak Luhut dan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ini ironis. Wong kasusnya saja 1.000 triliun lebih, mau hanya dituntut penagihan secara perdata kepada obligor-obligor itu hanya 110 triliun saja. Sangat ironis ya. Nah, ini saya bantah di DPD RI. Saya ngomong kepada Pak Mahfud MD, nggak benar nih. Data saya ini yang harusnya ditagih itu lebih dari 1.000 triliun. Sebentar Pak, mohon maaf saya potong supaya tidak ini. Publik juga ingin tahu nih tentunya kan. Karena ini pemirsa Ros TV ini dari berbagai kalangan Pak Sas ya kan. Juga ingin tahu. Tadi Anda katakan apa namanya dari zamannya Pak Harto yang hanya 135 triliun, kemudian naik lagi 210 hingga akhirnya membak ke 400 ya triliun ya Pak. 430. Nah, itu apa penyebabnya bisa seperti itu menurut Anda Pak? Kalau menurut saya dengan diskusi saya mendalam dengan Pak Krik Kian, jadi patut diduga justru ada konspirasi gelap. Ini kesempatan untuk nimbrung malah. Jadi
sudah terjadi kasus Krismon, Hmm. ditumpangi lagi Hmm. dengan permainan bangkir-bangkir nakal itu. Ya. Sehingga sekarang bank pemerintah saja. Jujur, almarhum Medinelu menelpon saya menjelaskan sebelum meninggalnya. Ya. Mantan Direktur Utama Bank Iya, Mandiri ya. Medinelu itu dekat dengan saya karena yang bicara kepada Gus Dur untuk mengangkat dia jadi dirut ya saya. Ya. Sampai saya ke Italia bicara sama Gus Dur. Ya, Waktu itu saya ketua LPNU soalnya. Ya. Itu yang namanya Bank Mandiri saja. Menurut Pak Nelu, realnya harusnya di bailout itu cukup dengan 100 triliun saja. Ya. Dan itu dibenarkan oleh almarhum Tony Prasetyantono. Ya. Anda bisa bayangkan, bank pemerintah yang sekarang Bank Mandiri itu nilainya asetnya 2.300 triliun hari ini. Ya. Ya. BCA Ya. sama. Kalau Bank Mandiri 100 triliun di bailout, itu diberi 176 triliun awalnya. Kemudian dikoreksi oleh Tony Prasetyantono hanya dikurangi jadi 173 triliun. Kalau Pak Nelu mengatakan harusnya itu cukup 100 triliun, berarti yang 73 triliun kan fiktif. Ya. Di markup. Ya. Anda bayangkan. Pemerintah itu membayar bunga obligasi rekapitalisasi yang diajukan Menteri Keuangan dengan persetujuan Komisi 9 DPR RI, sekarang Komisi 11 namanya. Ya. Itu bunga obligasi rekap itu yang variabel itu 8%, yang fix itu 8%, yang variabel rate interestnya 12%, rata-rata 10%. Ya. BCA yang bank swasta itu di cover dengan bunga obligasi rekap itu 7 triliun, ditempatkan untuk ganjal buku sebetulnya, supaya memenuhi syarat operasinya bank itu karnya itu ukurannya 8. Ya. Itu dia diberi obligasi rekap 60 triliun. Itu seolah-olah seperti giro kosong. Ya. Seolah-olah pemerintah justru mempunyai utang pada BCA, punya utang pada Mandiri. Padahal nggak punya utang. Mengapa bisa seperti itu? Nah, itu adalah justru dalam rekayasa akuntansi keuangan negara. Ini yang saya sebut sekarang kalau Presiden Jokowi harusnya menghentikan. Sejak dia 2014 sudah saya ingatkan. Stop pembayaran bunga obligasi rekap itu. Karena bank-bank itu sudah pada untung triliunan semua. Ya. Sampai sekarang ini ya? Iya, tapi sampai sekarang, kemarin 2022 saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ngomong, oh kita sudah 22 tahun membayar bunga obligasi rekap. Sri Mulyani itu harusnya turut berdosa bersama Budiono membayar bunga obligasi rekap itu sejak tahun 2003. Ya. Bayangkan, Bank Mandiri yang 173 triliun, yang 73 triliun itu patut diduga fiktif ya. Ya. Kalau bunganya rata-rata 10%, Bank Mandiri saja itu dapat bunga setiap tahun juga yang tambahan itu, yang fiktif itu 7 triliunan. Bayangkan kalau yang fiktif itu 20 tahun terakhir, 140 triliun. Itu harusnya nggak perlu dikeluarkan. Dan itu diakui oleh Fuad Rahmani waktu sebelum jadi Dirjen Pajak, itu dicairkan setiap triwulan dari APBN. Ini masyarakat publik itu pada tidak tahu. Pada saat saya membuka cerita ini, mereka pada mengomentari kawan-kawan saya di Gajah Mada maupun apalagi teman SMA. Wah Pak Sasnyo bicara triliun-triliunan. Kita ini uang yang jutaan aja nggak punya. Ini justru saya bilang itu hak Anda. Karena itu sebetulnya uang pajak yang disetor rakyat mestinya bisa dipakai untuk subsidi pangan, subsidi BBM, subsidi listrik, pendidikan bisa gratis. Itu diberikan kepada bank-bank yang sudah untung triliunan. Ini dibiarkan dan itu di-ACC oleh DPR RI, Komisi Keuangan dan Perbankan. Nah, hal yang seperti ini saya berteriak-teriak sejak 2011 zaman SBY.
saya tunjukkan bahwa subsidi BBM saja dikurangi bahkan di stop, padahal itu untuk membantu masyarakat. Ya kan? Ya. Kalau subsidi BBM dikurangi, ongkos angkut naik semua. Ya. Lain-lain listrik naik semua. Betul, Ini subsidi untuk bank-bank yang sudah untungnya triliunan, diberi tetap subsidi sampai terakhir 2022 kemarin saya ada RDPU di Pansus BLBI DPD RI tahun 2022 ya. diakui oleh Dirjen Kekayaan Negara yang menjadi ketua tim teknis tim Kepres BLBI di Roy Silaban 48 triliun. Ya. Bayangkan duit 48 triliun kan banyak itu, bisa digunakan untuk lebih menghidupkan masyarakat sejahtera tadi. Ya. Nah, saya merasa prihatinnya, kenapa penegak hukum juga membiarkan saja. Ya. Ini apa yang saya katakan tuh di cross check oleh Lanyala Mataliti, ditanyakan kepada Ihsanuddin Nursi, yang dikatakan Pak Sas benar nggak? Benar. Ya. Tapi semua penegak hukum ya pada diam semua. Ya. Saya udah demo ke KPK yang paling serem pada waktu itu. Saya diundang 4 mata dengan Pak Busro Mengkutas, orangnya masih hidup, ini ditanya. Pak Busro saya tanya, ini loh, yang dalam konteks BLBI Gate itu bukan kasusnya yang awalnya 135 triliun menjadi 430 triliun. Pemberian subsidi bunga obligasi rekapnya itu di era SBY saja selama 10 tahun. Terakhir waktu itu sampai 2013 itu 900 triliunan. Ya. Dan patut diduga 50% itu fiktif. Kalau APBN itu kan undang-undang. Ya. Sebenarnya kalau DPR itu serius, nggak usah bicara sekarang Jokowi mau dimakzulkan, ribut-ribut politik. Orang semua selalu yang diributkan kasus-kasus KKN itu nepotismenya, kolusinya. Yang korupsinya ini jelas. Undang-undang APBN itu kalau ditemukan ada seperti yang sebut tadi di Mandiri ada fiktifnya, BCA itu tetap dibayar segala macam. Itu namanya korupsi bersama-sama, korupsi berjamaah. Nah, APBN-nya sendiri itu dapat disebut cacat hukum. Nah, kalau APBN itu cacat hukum, 5 tahun pertama Presiden SBY saja itu sudah disebut oleh BPK, itu disclaimer. Auditor saja mengatakan saking buruknya tidak bisa memberi pendapat. Harusnya SBY Budiono itu nggak terpilih. Tapi sayangnya waktu itu Megawati sama Prabowo yang menjadi pesaingnya, Wiranto sama JK. Saya beri masukan saja nggak bisa membaca, menafsirkan apa yang saya jelaskan. Karena apa? Kalau saking buruknya laporan pertanggungjawaban pemerintah, auditor tidak bisa memberikan pendapat, ibaratnya perusahaan, presiden, direktur, dan presiden komisaris dan komisarisnya harusnya diganti semua. Nah itu ternyata tetap berjalan, DPR-nya juga nggak ngerti. Sekarang kembali di sini seperti kasus BCA yang paling parah bank swasta. BCA yang diberi ganjil buku. Waktu itu BCA tahun 2002. Saya masih ingat semua laporan keuangan auditor independennya ada di saya. Saya dapat lengkap dari Pak Kwek Kianki. Di data lengkap ada dia? Ada di tangan saya. Ironis. BCA itu pada saat tahun 2002, 31 Desember saja, itu sudah dinyatakan profit. Keuntungannya itu pada waktu itu sudah dibagi-bagi itu sampai 500 miliar. Wow. Pemilik Jarum, Budiartono. Dia seolah-olah tidak merasa berdosa, seolah-olah. Itu ngomongnya dia ke publik secara resmi. Tapi dia bercanda dengan Pak Kwek Kianki ngomong pemerintah itu goblok. Oh ya? Iya. Pak Kwek sampai marah.
Ya. Loh, kamu anggap saya itu siapa? Saya ya pemerintah. Oh. Kaget dia. Baru setelah itu dia pura-pura menganggap masih ada hubungan saudara dengan Pak Kwik segala macam. Ya. Sama-sama orang dari Kudus atau dari Jeporo atau apa. Tapi intinya Ya. permainan rekayasa penjualan BCA pakai kendaraan perusahaan cangkang yang namanya Farallon. Itu yang miliknya si Budi Hartono dari Singapura. Ya. 51% itu hanya dibayarnya 5 triliun saja. Hanya 5 triliun? 5 triliun. Itu awalnya, BCA? Ya. Dengar dulu. Ya. BCA itu 31 Desember 2002 itu nilainya realnya 117 triliun. Di dalam buku BCA ada obligasi rekapitalisasi pemerintah yang semacam giro kosongnya pemerintah pura-pura punya utang, itu 60 triliun. Itu saat terakhir diserahkan kepada BCA diambil over itu, dia membayar 5 triliun, 2003 transaksinya. 2004 itu Budi Hartono yang tadinya nggak dianggap sebagai orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Setelah mengambil BCA itu dia menjadi orang terkaya nomor 1. Kenapa? Begitu tahun 2004 diberi subsidi bunga oleh pemerintah 7 triliun. Nah, waktu saya diundang oleh Muldoko sebagai KSP tanggal 4 September 2018 akibat saya melakukan demo besar di BCA Tower itu 3 Agustus 2018. Saya ingat semua. Saya itu dianggap orang-orang itu udah pikun atau amnesia. Enggak lah. Saya ini tiap hari masih minum vitamin otak. Jadi saya itu masih ingat semua. Angka-angkanya itu jelas. Ada waktu saya diundang ke Binagraha, harusnya dipertanyakan, kan mau menjelang pemilu 2018. Supaya tidak menimbulkan efek. Jadi ini sekarang kan mau pilpres lagi. 2018 itu juga mau pilpres 2019 kan. Saya dipanggil, disaksikan oleh Arjuna Wibowo selaku Sekjen Gerahan HMS sama Mayor Jenderal Samsudjala yang dan Puspom Abri ikut mendampingi. Mantan dan Puspom. Iya. Di ruangan itu ada anak muda yang katanya mewakili Budi Hartono. Budi Hartono alasan masih di luar negeri. Yang datang anaknya yang namanya Arman Budi Hartono, yang sekarang vice presidennya BLBI. Dia dengan tolak pinggang begitu, dipikirnya kita ini aktivis-aktivis ceng-cengan yang cepek-cepekan. Dia begitu tolak pinggang, dia udah setengah jam lebih dulu. Saya dipersilakan Pak Muldoko untuk menjelaskan kenapa kemarin demo besar. Itu kan demo sampai jam 4 sore rame. Saya jelaskan. Pak Muldoko, ini anak muda ini tolak pinggang di depan saya. Saya akan jelaskan masalah kasus BCA. Tapi ini anak muda ini jangan tolak pinggang di depan saya. Turunkan tangannya. Tak bentak gitu. Tahu nggak kamu, bapakmu itu merampok aset negara 1.000 triliun lebih. Di depan dia? Depan dia. Tangannya. Turunkan. Ajun waktu itu sampai megang. Jadi saya di sini jujur, lillahi ta'ala menegakkan amar ma'ruf nahi munkar istiqomah. Saya itu sudah 12 tahun, sejak 2011 itu mengungkit masalah subsidi bunga obligasi rekap itu menyakitkan buat kita. Karena saya selaku Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak tahu bagaimana pengusaha-pengusaha semua membayar pajak, tapi uang pajak itu dipakai membayar subsidi bunga obligasi rekap. Pak Sasto mau diizin sebentar, ini saya menarik tadi. Ini sangat luar biasa pemirsa Trans TV. Ini beliau sangat semangat. Saya juga ikut semangat juga melihat pemaparan beliau ini kan. Rupanya ini semacam saya sebut mungkin masyarakat belum tahu banyak. Ini Kotak Madura dibuka oleh beliau kan gitu kan. Nah, tadi sempat Anda katakan BCA diberi subsidi 5 triliun. 5 triliun Diberi subsidi setiap tahun 7 triliun. 7 triliun. Nah, ini sangat ironis menurut saya gitu kan. Yang harusnya itu subsidi itu nggak diberikan, harusnya ya Pak saya. Tapi mengapa kok diberikan? Nah, itu ingin saya tanyakan Pak.
Anda tahu nggak? Hmm. Bu Megawati sebagai presiden Ya. sebetulnya jujur. Hmm. Dalam sistem ketatanegaraan itu presidensil. Keputusan kabinet itu menurut ahli hukum Ya. tata negara. Siapapun saja yang paham. Hmm. Keputusan kabinet itu tidak ada. Yang ada adalah keputusan presiden. Ya. Tapi Bu Megawati ini kan tidak paham. Hmm. Saya dapat informasi valid. Hmm. Bu Mega itu ditungguin Budiono, Jatun, Menko Perekonomian sama Laksamana Soekardi waktu itu yang nemuin almarhum Taufik Kemas. Itu setelah mereka bertiga itu ngeroyok Pak Kwek Kian Gi. Ya. Rapat terbatas kabinet soal jual beli BCA itu ya. yang di-arrange justru malah oleh Menko Kesra Yusuf Kala waktu itu. Ya. Rapatnya tidak di Departemen Keuangan atau di Menko Perekonomian. Di Kementerian Kesehatan, sehingga wartawan tidak ada yang tahu. Ya, untuk mengelabui wartawan mungkin. Yes. Pokoknya itu ini udah maaf ada konspirasi gelap kalau saya bilang. Diduga, patut diduga. Supaya orang pada nggak tahu. Ya. Rapat itu 3 jam, jam 3 sampai jam 6. Pak Kwek itu nggak setuju. Dia waktu itu sebagai kepala Bappenas, mantan kepala Bappenas sebagai ex Menko Perekonomian. Di dalam konteks ini, Pak Kwek itu sampai dia, oke, kalau mau dijual sahamnya 51% itu 5 triliun, obligasi rekapnya 60 triliun dicabut, dikeluarkan dari buku BCA. Iya. Iya kan? Nah ini yang namanya Laks, seorang bankir kan ngerti bahwa itu daging empuk itu. Iya. Iya. Mereka bertahan ngotot, ribut. Pak Kwek sendiri dikeroyok bertiga. Budiono yang PhD ekonomi dari Wharton School. Jatun yang guru besar ekonomi UI yang lulusan California atau apa itu Berkeley. Ini ngeroyok Pak Kwek yang dokteran di ekonomi dari Netherlands. Ributnya Pak Kwek kemudian sampai datang seorang Menko Polhukam yang namanya SBY. Waktu itu ya. Nepuk-nepuk. Udah Pak Kwek, sabar Pak Kwek, sabar. Ini cerita dari Pak Kwek, ya. Orangnya masih hidup. Ya. Saya ini kalau diundang ke meja hijau, tak jelaskan. Maaf, saking semangatnya nih. Saya berani disumpah. Ya. Ini adalah sesuatu yang harus ditegakkan. Ya. Persoalannya hari ini, barang yang dijual 5 triliun ini as usual, tanpa perubahan manajemen, disubsidi 7 triliun, dan diakui di depan Muldoko selaku KSP. Ya, saya kenal baik karena beliau orang Kediri, saya juga orang Kediri. Anda tahu nggak yang namanya BCA? Ya. Hari ini itu nilainya 1.300 triliun. Hari ini sampai hari ini. Sekarang bank itu terbesar masih Mandiri, 2.300 triliun. Ya. Yang kedua BRI, 1.850-an triliun. BCA 1.350 triliun. Kemudian BNI dan yang lain-lain, BTN. BCA 3 besar ya, swasta ya? Bukan, bank swasta itu dia profitnya tinggi. Profitnya bahkan terakhir lebih tinggi dari profitnya Mandiri. Oh iya. Keuntungannya BCA itu setahun itu 35 triliunan. Bayangkan, 20 tahun ini Budi Hartono gimana nggak asetnya sekarang jadi nomor 1, menjadi terkaya. Karena apa? Dia sama Bambang Hartono, diam-diam kan saham BCA itu jadi yang tadinya milik Antoni Salim 93%, diambil 51% dengan bayar 5 triliun, terus akhirnya sisa sahamnya kan dia beli dari pasar sekunder. Iya. Dia menguasai 90%-an berdua. Jadi ya sekarang kan? Ini BCA sahamnya terbesar dikuasai oleh Budi Hartono dan adiknya. Sama Bambang Hartono. Kakak beradik. Iya. Hanya tahun ini katanya Prayogo Pangestu karena jual go public perusahaannya dia menjadi terkaya nomor 1 tahun 2024 ini. Iya. Itu pun saya juga tahu Prayogo Pangestu itu punya olefin plant itu
yang harusnya Ya. sudah kena BPPN itu harusnya sudah bangkrut, itu juga menikmati juga fasilitas Orde Baru. Ya. Yang dalam konteks ini dia dapat fasilitas kredit Bumi Daya 1 miliar dolar. Ya. Jadi orang-orang terkaya nomor satu sampai nomor berapa nih 10 atau 20 itu menikmati fasilitas BLB. Ya. Yang gede-gede itu Antoni Salim, ya, Samsul Nur Salim, ya, kemudian Budi Hartono menemu durian runtuh itu. 3 orang ini harusnya tim Kepres BLBI fokus dalam situasi negara ini shortage. Ya. Saya bilang sama Mahfud MD selaku Ketua Dewan Pengarah, 1.000 triliunan harusnya dapat, bukan 110 triliun. Kalau perlu dengan segala kekuatannya mereka dipidanakan. Karena dasar hukumnya jelas ya. Jelas. 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 Patut diduga Ya. ada intellectual fraud. Ya kan? Ya. BCA Gate itu paling parah. Jelas kasat mata. Hebatnya apa? BCA itu terus meng-hire mantan-mantan orang BI seperti Harinowo segala macam itu menjadi komisarisnya BCA, mantan deputi gubernur BI. Saya tahu itu adik kelas saya di Fakultas Ekonomi UGM. Ya. Anak pintar-pintar digaji gede. Ya. Supaya apa? BCA as usual, Ya. manajemennya jalan. Kita nggak mempersoalkan BCA-nya running well. Ya. Yang kita persoalkan adalah ownership daripada BCA yang dulu tidak wajar. Ya. Itu harus dikembalikan. Sama dengan Presiden Jokowi meminta sahamnya Freeport sampai 51%. Ya. Yang habis-habisan ini. BCA ini harusnya lebih daripada nilai 51% saham saja. Ya. Karena dia sama dengan gratis. Ya. Waktu dia bayar 5 triliun 2003. Tahun 2004 diakui sampai 2009 Ya. menerima subsidi 7 triliun. Ya. Diakui di depan Pak Muldoko. Ya. Anggap aja 6 tahun saja sampai 2009. 42 triliun. Pokoknya BCA obligasi rekap berapa? 60 triliunan. 100 triliunan. Terus dia menikmati BCA yang manajemennya bagus, keuntungannya besar, yang harusnya itu menjadi milik pemerintah, Ya. milik rakyat, milik Ya. negara. Ya. Ini yang saya merasa dalam konteks ini. Ya. Pak Jokowi kalau pro rakyat mengatakan beliau itu mau menuntaskan BLBI Gate, sudah membuat tim Kepres BLBI. Sekarang kalau Pak Mahfud MD sudah menjadi cawapres PDIP Ya. dengan Bu Mega, dia kenapa masih tetap dibiarkan saja sebagai Menko Polhukam? Ya. Oke lah, sebagai Menko Polhukam karena sebagai Prabowo juga tetap jadi Menhan Ya. sebagai capres. Tapi jabatan-jabatan yang sifatnya untuk kegiatan operasional selaku Ketua Dewan Pengarah tim Kepres BLBI kan bisa ditugaskan orang lain. Ya. Nah. Ya. Pak Sas, ini menarik, sangat menarik luar biasa. Ini kita jadi terbuka semua. Semoga masyarakat, ya ini baik masyarakat yang awam maupun masyarakat yang tidak tahu intelektual, ya kan. Ini jadi semakin tahu gitu kan. Ini saya juga terus terang sangat kaget dan luar biasa dari pemaparan beliau ini. Itulah makanya dalam catatan Ratas TV, Pak Sas, Anda dan teman-teman HMS melakukan aksi demonstrasi ke BCA ya waktu itu berapa kali kalau ada dasarnya, Mas. Ya. Dasar kita sebagai civil society menuntut penegakan hukum BCA Gate itu harus dituntaskan. Ya. Itu dasarnya legal sah. Ya. Apa? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Ya. itu masih berlaku. Apa isinya yang pokok? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu harus transparan, terang benderang. Ya.
sehingga tidak ada dusta di antara penguasa dengan rakyat. Ya. Yang kedua harus akuntabel. Rakyatnya harus diberitahu, sosialisasikan ini. Undang-undang kan legal. Ya. Harus paham. Transparan, terang benderang, sehingga tidak ada dusta di antara rakyat dengan penguasa. Ya. Penguasa tidak membodohi rakyatnya. Akuntabel, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Keuangan negara itu jangan bicara triliun. Saya mantan kepala divisi keuangan Direktorat Jenderal waktu saya menjadi pejabat Departemen Keuangan. Ya. Saya bertanggung jawab mengaudit Direktorat Jenderal itu waktu itu. Kakanwil aja saya minta dipecat. Ya. Saya waktu itu masih usia saya masih muda, Ya. masih 34 kalau nggak mau saya dikasih. Saya pernah meriksa ke Kalimantan Barat saja waktu itu. Saat Garuda aja saya suruh nunggu saya pulangnya. Saya nggak mau nginep. Nanti saya kalau nginep direkayasa. Nah, ini saya katakan, apalagi duit BLB IGIT yang ribuan triliun. Ya. Pak Kwek Kian-Gi dengan timnya itu sudah membuat kalkulasi bahwa itu kalau dibiarkan itu sampai tahun 2040 bunga obligasi rekap itu harus dibayar itu sampai 14.000 triliun. Sekarang itu sampai 3.000 triliun. Saya mengatakan sejak 2014 harus di stop. Nah, kenapa kita mendemo, kita memprotes? Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu ada yang rakyat harus tahu. Ya. Apa? Prinsipnya. Ya. Masyarakat berhak mengetahuinya. Jadi kalau sekarang ada utang-utang luar negeri Sri Mulyani banyak sampai ribuan triliun, sampai DPR diam aja nggak tahu, nggak benar nih, amburadul. Ya. Jadi fungsi controlling dari legislator tidak berjalan dengan baik. Jalan. Jadi DPR-nya perlu dipertanyakan juga, mereka itu benar-benar menjadi controller atau bukan? Ya, Pak Sas tadi menarik. Saya kutip dari pernyataan Anda bahwa waktu Pak Kwik dikeroyok tanda kutip oleh Pak Laksamana, kemudian Pak Turjatun dan yang lain tadi dalam kabinet itu. Mengapa terjadi? Padahal kan mereka ini kan satu kabinet gitu kan. Apa? Pada waktu itu Pak Kwik cerita, orangnya masih hidup. Kemarin minggu yang lalu 2 jam cerita kepada saya lagi. Setelah memaksa keputusan BCA dijual 5 triliun. Yang Pak Kwek itu tidak setuju. SBY datang menepuk-nepuk pundaknya Pak Kwek. Ini boleh disiarkan ke seluruh Indonesia. Sabar Pak Kwek, sabar. Mereka bertiga itu pada waktu Pak Kwek dipuk-puk pundaknya terus tinggal pergi. Mereka pergi ke Teguh Umar menemui Megawati. Disitulah saya diceritakan oleh Samban, Bu Mega sudah istirahat. Ditunggu bangunnya jam 2 pagi disodori itu untuk tanda tangan. Dijual 5 triliun. Sekarang ini jujur aja. Jangan ada dusta di antara kita. Iya toh? Katanya tidak tebang pilih. Iya kan? Kita ini harus melihat kalau ada Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, mereka jasanya besar pada negara. Tapi kalau melakukan suatu tindakan yang secara hukum pidana dapat dianggap sebagai aktor intelektualis, seperti juga kasus sensur, ini dibiarkan. Ini komitmennya era reformasi. Anda tahu nggak apa komitmennya? Komitmennya era reformasi adalah demokrasi di tangan rakyat dan hukum sebagai panglima. Sampai langit runtuh pun hukum harus ditegakkan. Harus konsekuen sekarang. Kita tagih. Kita jangan bicara persoalan pilpres ini mau Gibran jadi presiden nanti gimana. Siapapun yang jadi presiden kalau tidak komited nggak ada gunanya. Kalau Gibran jadi wapres tapi dia diberi masukan mau menjalankan kehendak rakyat, ya oke-oke saja. Gitu loh. Ya, ini saya sangat takjub juga. Pemirsa Tas TV ini juga terima kasih dengan Pak Tas ini. Saya dari awal tadi perkenalkan bahwa memang beliau ini track record-nya sangat luar biasa. Makanya kita sengaja ingin
berbincang-bincang, ingin mengupas soal BLBI karena dalam catatan Trans TV kita tahu Pak Sas adalah sosok pakar ya soal BLBI lah yang di luar pemerintah ya. Beliau sangat kritis sampai detik ini kan gitu kan. Nah, Pak Sas kembali ke sedikit BCA tadi, ini menarik. Lalu seperti apa harusnya menurut Anda langkah hukum yang dilakukan oleh dalam ini pemerintah untuk Pansus BLBI itu sudah sampai 3 kali memanggil Budi Hartono, nggak berani datang ke DPD RI. Harjuno itu sebagai staf ahli BLBI. Saya itu yang sudah menjadi pemakarsa. Samsul Nur Salim juga nggak berani datang. Orang itu kalau nggak punya kesalahan, kenapa nggak berani datang? Alasannya ibunya sedang sakit dan sebagainya. Gayus Tambunan itu bisa dijemput. Apa Budi Hartono sama Samsul Nur Salim tidak bisa dijemput? Antoni Salim juga perlu diklarifikasi persoalan kasus dia punya SKL, utangnya dia 53 triliun menjual BCA 33 triliun utangnya BLBI, cuman hanya bayar 8 triliun. Di catatan BPK dia masih punya utang 26 triliun. Ini ada kaitan dengan tadi yang BLBI tadi ya? Sebelum BCA pindah. Oke. Dia sebagai owner lama. Jadi ini satu persatu. Ini penegakan hukumnya harus jelas. Sebelum dijual milik Antoni Salim. Antoni Salim membayar utangnya fasilitas BLBI hanya 8 triliunan. Dia masih dicatat punya utang 26 triliun oleh BPK. Terus dia mengatakan sudah diberi SKL. Sama Samsul Nur Salim juga surat keterangan lunas. Di pansus BLBI dipertanyakan mana? Mereka alasan macam-macam. Nggak berani. Belum bisa menunjukkan. Belum. Sekarang kalau bicara Undang-Undang Keuangan Negara itu harus transparan, terang benderang, akuntabel. Apakah yang seperti itu yang dilakukan BPN waktu 2003 itu transparan dan akuntabel? Orang-orang yang terlibat, termasuk mungkin Ari Suto waktu itu ketua BPN, ya perlu dipanggil. Iya kan? Jadi intinya kita harus lakukan yang saya sebut terobosan, yang namanya revolusi keuangan negara. Revolusi keuangan negara ini sebagai tindak lanjut revolusi mental Presiden Joko Widodo yang sudah hampir 10 tahun ini selesai, yang belum jelas tolok ukurnya secara kuantitatif, hanya kualitatif. Kualitatif saja, ketua KPK saja jadi tersangka sekarang. Koruptornya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian, Menteri Sosial, Bendara PDIP, terus Menteri Olahraga, menteri-menteri aja udah jadi jabatan terhormat, pada jadi maling semua. Ini menarik, pemirsa Trans TV. Ada sebuah gerakan yang beliau ungkapkan, namanya revolusi keuangan negara. Nah, kita ingin tahu seperti apa aplikasi dari revolusi keuangan negara itu. Revolusi keuangan negara itu jangan ditakutkan. Justru itu sebagai pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. Tidak perlu revolusi itu harus berdarah-darah. Revolusi keuangan negara ini bisa dilakukan dengan rekonsiliasi akuntansi keuangan negara. Salah satunya adalah terkait dengan masalah utang-utang luar negeri, utang BUMN, terus masalah penerimaan pajak. Iya kan? Sekarang penerimaan pajak 2000 triliunan, luar biasa udah. Komitmennya pajak itu zaman Hadi Purnomo adalah lunasi pajaknya, awasi penggunanya. Sekarang di zaman ini ada yang namanya alun cuman eselon 3 saja, asetnya yang dicuci sampai ratusan miliar. Melebihi Gayus Lumbun. Gayus Tambunan bukan. Salah sebut. Gayus Tambunan itu waktu itu statusnya gegernya kayak apa? Skandal pajaknya Gayus Tambunan. Gayus Tambunan itu kecil itu. Kepala subseksi aja bukan. Nggak punya eselon. Alun itu eselon 3.
Terus ada juga direktur pajak juga yang sudah dijadikan tersangka. Ya. Sekarang ini, kalau mau revolusi keuangan negara, Ya. Presiden Jokowi ini masih punya waktu 10 bulan. Ya. Kalau mau Ya. menunjukkan komitmen. Tim Kepres BLBI 6 bulan ini, ya, saya tidak berambisi Ya. untuk menjadi orang yang diberi tugas, Ya. tapi saya sebagai outsider pun saya bisa mengkritisi Ya. untuk memberi masukan juga, Ya. seperti Pansus BLBI. Sekarang Pansus BLBI DPD RI kelihatannya juga digembosi kan? Ya. Iya kan? Ya. Apa yang dimaksud dengan digembosi? Harusnya apa yang sudah dilakukan 6 bulan pertama sudah bagus. Ya. Sekarang harusnya kan dikejar. Ya. Kenapa Budi Hartono kok nggak hadir? Sudah 3 kali dipanggil untuk klarifikasi. Ya. Ya tak? Ya. Antoni Salim, apalagi Samsul Nur Salim. Ya. Kalau mereka tuh memang tidak melakukan namanya kesalahan, kriminal, fraud, ya. keuangan negara, silakan datang berklarifikasi. Datang. Bayangkan, Samsul Nur Salim itu juga menikmati BLBI 32 triliun. Wow. Yang terbesar itu kan Antoni Salim 33 triliun, Samsul Nur Salim 32 triliun, terus waktu itu Usman Atmaja yang punya Danamon juga 30 triliunan. Jadi orang yang disebutkan ini disebut-sebut dari orang terkaya di Indonesia semua nih Pak. Iya. Budi Hartono, pemilik Jarum juga. Iya. Antoni Salim. Saya tidak mengirikan soal kekayaan itu hanya titipan Tuhan. Iya. Mati itu cuma bawa mori 5 meter. Iya. Kecuali kalau yang mungkin kalau Tionghoa masih bawa macam-macam. Iya. Tapi orang Islam hanya bawa mori 5 meter saja. Nah, intinya adalah selama itu masih menjadi urusan duniawi, pertanggungjawaban. Orang itu yang namanya urusan pidananya, utang itu bisa diturunkan sampai ke ahli warisnya. Ya. Nah, ini urusan kaitannya dengan BLBI Gate ini harus diluruskan. Tim Kepres BLBI, tim itu digaji dengan uang pajak juga Istana Rakyat. Ya. Jadi waktu terakhir Ray Silaban itu sampai saya tanya udah ketakutan tuh apa? Kok masih datanya diminta nggak mau? Masih bayar bunga obligasi rekap 22 triliun. Ya. 48 triliun. Kita mau minta datanya. Selama era Jokowi. Ya. Sampai era SBY saya punya datanya 960 triliun. Ya. Ini masih dilanjutkan di era Jokowi. Ya. Hampir 10 tahun. Apa enggak lebih 500 triliunan juga? Ya. Pak Sas, punten, ini menarik. Next ke depan, seandainya pansus BLBI yang di DPD RI maupun yang dibuat pemerintah mengundang Anda di Senayan, kemudian ada pihak-pihak obligor tadi yang diundang nggak datang, kemudian nanti mereka datang, Anda bisa berani untuk mengungkapkan semua. Kenapa nggak berani? Ya. Saya istiqomah. Ya. Nah, waktu saya diundang Pak Muldoko, orang lain ini diundang jenderal, ya. Mantan Panglima TNI, KSP, takut kan? Saya enggak. Di hadapan saya itu kita sama manusia. Ya. Kita itu boleh takut hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa nih. Pemirsa Trans TV, sekali lagi ini sangat menarik. Saya ini kita salut. Beliau di usia yang sudah berapa usianya Pak sekarang? Saya? Ya. Saya itu senior citizen. Ya. Saya demo itu 12 tahun. Ya. Sejak umur saya belum 60. Luar biasa. Sekarang saya sudah 71. Ya. Tapi saya kalau ditanya semangat 45. 45, iya. 45. Siap. Sedikit kembali ke tadi yang Anda katakan soal revolusi negara. Jadi itu solusi untuk menuntaskan kasus BLBI ini, termasuk yang BCA Gate tadi ya. Iya. Pak Sas. Tanpa itu agak sulit rasanya. Nggak ada yang sulit. Ya. Itu semua bisa dibuka, datanya ada. Ya. Jadi secara hukum pidana, pemerintah itu dengan segala kekuatannya bisa memaksakan. Ya.
apa yang terjadi, perampokan kekayaan negara. Sekarang Mas Harjun itu sedang mau nyusun disertasi Ya. tentang penyitaan, Ya. gitu, korupsi itu, dengan tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Itu di Fakultas Hukum pun sekarang udah diwacanakan. Ya memang itu kayak Alun segala macam. Alun punya restoran di Jogja tutup semua sekarang. Ya. Sekarang sampai anaknya karena bapaknya nangis di pengadilan ngomong anaknya jualan nasi di pinggir jalan. Ya salahnya sendiri. Tempo hari luar biasa. Ya toh? Jadi kalau kembali kepada masalah korupsi keuangan negara ini, sebetulnya jumlahnya BLB IKIT ini luar biasa. Gitu. Jadi aset-aset negara maupun subsidi bunga obligasi. Jadi uang yang dibayar lewat bunga obligasi rekap saja. Itu kira-kira saya perhitungan di era SBY 10 tahun 960 triliun. Di era Jokowi ini 10 tahun minimum paling tidak 500 triliunan. Ada 1.500 triliunan. Itu kalau mau diteliti, itu orang-orang yang ikut menyetujui pemberian obligasi rekap itu berapa orang yang turut serta dianggap terlibat. Pak Sas, punten sekali lagi, ada nggak sih upaya hukum Anda melaporkan oblig-obligor ini, termasuk BCA tadi itu, yang BCA itu ke pihak aparat penegak hukum, ke Kejagung atau KPK? Saya itu sudah dapat informasi dari Ihsanuddin Nursi. Detik hari ini. Anda tahu sendirilah. Saya nggak mau menyebut institusi atau aparat penegak hukum itu tidak peduli atau apa, tapi kenyataan. Kalau tidak ada political will dari RI 1, sulit. Karena ini yang terlibat tuh orang-orang VVIP semua. Diduga terlibat. Loh, dari zaman SBY sampai zaman ini Jokowi, siapa saja. Yang jelas saya sebut saja, Sri Mulyani, Budiono, Darmin Nasution, Agus Sumarto, itu aja terlibat. Itu kalau bukan presiden yang meng-approve untuk memeriksa, jaksa agungnya kan nggak jalan. Sampai detik ini mereka fine-fine aja. Bahkan Sri Mulyani jadi menteri. Dipercaya jadi menteri lagi. Iya. Sri Mulyani itu kasus Sensurigate juga tersandra. Karena itu kedaluarsanya tahun 2027. Sri Mulyani mengakui dia hanya salah atas pencairan dana APBN 632 miliar. Budiono yang kemudian mencairkan itu akhirnya bailout-nya sampai 6,7 triliun. Padahal sebenarnya Budiono sama Sri Mulyani itu waktu undang-undang JPSK itu paripurna DPR ditolak pada bulan Oktober 2008. Payung hukumnya tim KSSK yang ketuanya itu Sri Mulyani, wakilnya Budiono, sekretarisnya Raden Pardede. Itu sudah tidak legal. Tapi apa yang terjadi? Dari Oktober sampai Agustus 2009 dilakukan transfer pencairan uang. Saya datanya ada kok. Dicairkan uang 6,7 triliun. Tragisnya waktu Budiono jadi wapres, sebelum dijual ditambah lagi 1,2 triliun. Sampai tahun 2013. Terus dijual ke J Trust Bank, sebelumnya dirubah menjadi Bank Mutiara. Tapi kasus Sensurigate ini kan hanya 7,9 triliun itu sekuku hitamnya BLB IKIT. Gitu loh. Tapi secara hukum ya tetap aja Budiono, Sri Mulyani, Darmin terlibat. Itu harus. Perkara mereka divonis misalnya SIUM, diketok, hukum 5 tahun atau 10 tahun seperti kayak Novanto, kayak siapa. Seperti menteri-menteri lain, Siti Fajriah juga, yang cuma 1 miliar, 2 miliar. Kalau political will-nya menghendaki, karena Budiono berjasa, Sri Mulyani berjasa, Darmin berjasa,
mengajukan gerasi diampuni, boleh-boleh saja. Ya. Tapi secara protokol pasar, Ya. bunga obligasi rekap tadi bisa dihentikan. Ya. Karena apa? Ini ada kasus pidananya. Ya. Itu harus dibuktikan di pengadilan di meja hijau. Ya. Ya. Ini yang namanya revolusi keuangan negara itu harus dilakukan seperti itu sehingga penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan uang pajak yang disetor rakyat dipakai untuk membayar bunga obligasi rekap yang terus masih berjalan. Terbukti kemarin 2022 yang saya terakhir mendengar sendiri, diakui dibayar oleh Menteri Keuangan 48 triliun. Dan Sri Mulyani masih berani teriak-teriak, wah kita 22 triliun membayar bunganya. Dia sendiri mungkin udah agak pelupa, maaf kalau nggak disebut pikun. Dia terlibat dari awal sejak sekretaris KSSK 2003. Ya pura-pura diem aja. Budiono, kasus BCA pura-pura nggak ngerti. Semua berlagak on semua. Gitu loh. Jadi ini rakyat itu dibodohi. Yang membodohi bukan orang sembarang orang. Dokter ekonomi dari Amerika. Dari Perancis. Semua kan dokternya ekonomi dari Amerika. Satu-satunya dokternya ekonomi dari Perancis, Darmin Nasution. Dia dulu ketua LPS juga. Jadi intinya dengan demikian, apa yang saya katakan harus dilakukan revolusi keuangan negara. Jokowi ini masih punya waktu 10 bulan. Revolusi itu adalah perubahan secara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Seperti revolusi 17 Agustus itu kan dilakukan secara singkat dan seksama dalam waktu sesingkat-singkatnya. Revolusi keuangan negara juga bisa begitu. Gitu loh. Baik. Jadi kesimpulannya kalau boleh saya tanyakan lagi kepada Anda, sampai detik ini penanganan kasus BLBI ini belum memenuhi ekspektasi publik ya, Pak Sas? Belum apa? Memenuhi ekspektasi publik. Ya sangat belum. Tapi publik juga banyak yang tidak paham. Sengaja informasi yang seperti saya jelaskan begini, banyak yang saking pusingnya karena kebutuhan pokok aja nggak bisa, mereka dengar duit triliun-triliunan dah mumet dia. Dia lebih senang dengar medsos yang berita yang lucu-lucu saja. Baik, mungkin sebagai closing statement Pak Sas, apa yang ingin Anda katakan terhadap mungkin pemerintah dan paus BLBI ini maupun terhadap para obligor itu, Anda punya pernyataan pada mereka? Yang saya mau sampaikan kepada para calon pemimpin atau presiden, siapapun yang terpilih menjadi presiden 2024 sampai 2029, harusnya mau mendengar apa yang kita sampaikan, bahwa menghidupkan masyarakat sejahtera itu bisa dilakukan dengan uang pajak yang disetor rakyat. Jadi siapapun saja yang jadi presiden nanti harusnya mau melanjutkan revolusi mental Presiden Jokowi yang secara kuantitatif tidak jelas tolok ukurnya. Itu harus dilakukan dengan revolusi keuangan negara yang dapat terukur secara kuantitatif. Itu nanti akan sangat membantu memperbaiki keuangan negara kita yang dalam keadaan shortage. Jadi seperti Jokowi berjanji tidak mau utang luar negeri lagi, jangan nanti sebagai presiden berikutnya meniru. Seperti mau perubahan ibu kota yang biayanya 480 triliun membengkak, bukan, APBN cuma ada 80 triliun. Terus 40 triliun dengan cara apa? Investasi. Itu sama dengan menjual Kalimantan. Ya kan? Kalau sebenarnya belum urgent, kenapa harus pindah ibu kota? Bayangkan memindahkan PNS saja. Satu kantor
Yang namanya Mahkamah Agung aja dengan hakim-hakimnya. Itu 3.000 hakim. Bayangkan Departemen Keuangan 15.000 pegawai negerinya. Ya. Pajak, bea cukai. Ya. Berapa biayanya dan sarananya? Kayak begitu kok mau dipaksakan. Ya. Itu namanya kurang bijak. Jadi siapapun juga yang menjadi presiden yang terpilih harus mau merenungkan itu secara objektif dan rasional, memprioritaskan. Negara ini masih banyak yang harus dipikirkan. Nggak usah jauh-jauh. Di tanah Jawa aja yang miskin-miskin, yang daerah tertinggal banyak. Di Nusa Tenggara banyak. Ya kan? Duit 480 triliun itu kalau orang yang berpikir bisnis hanya mikir cuan. Ya kan? Ada proyek 480 triliun, untungnya 20% berapa? 96 triliun. Gila-gilaan kan? Sekarang dikatakan Hasim udah punya tanah berapa di sana. Sinarmas berapa. Mereka yang menguasai semua. Itu di medsos tadi baru saya lihat. Ya kan? Jadi kalau yang seperti itu mestinya saya sebagai penutup ini ingin menyampaikan. Kembalilah kondisi kita dalam keadaan shortage keuangan negara. Apa yang ada di depan mata dibenahi dulu. Ya kan? Bahwa nanti ibu kota itu tidak perlu pindah, tapi di sana telah dibangun banyak. Ya, biar aja Jakarta mungkin sebagai Washingtonnya tetap, sana bisa jadi New York, pusat bisnisnya. Seperti di Belanda, biar aja Amsterdamnya. Anggap saja Jakarta jadi Den Haag-nya. Ya kan? Sehingga pemerataan bisnis atau pembangunan ekonomi biar saja di sana. Sekarang bayangkan kalau ibu kota ini betul-betul pindah. Orang di Sumatera maupun di Jawa ini yang hanya urusan apa harus ke kantor pusat Badan Pertanahan Nasional, ngurus sertifikat. Ongkosnya berapa? Harus ke sana. Jadi intinya kembali saya ingin menggarisbawahi dalam konteks BLBI Gate. Presiden Jokowi mohon gunakan kesempatan 10 bulan ini dengan mau konsekuen. Kalau dikatakan tempo hari slogannya kerja. Yang tidak bekerja seperti Mahfud MD sudah jadi cawapres, diganti saja. Menko Polhukamnya bisa diganti Pak Luhut lagi. Misalnya Menteri Maritimnya bisa diganti, digeser di Erlangga, dilukir ke sana. Menteri Perekonomiannya, Menteri Keuangannya harus yang tidak terlibat BLBI Gate. Harus membersihkan dalam tempo 10 bulan. Sri Mulyani sampai kiamat nggak akan dia mau membersihkan BLBI Gate. Gitu. Baik. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita ya dengan Pak Sasmito, dengan Ketua Pemprakarsa Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera AMS ya. Nah, adapun nanti untuk supaya cover both side ya, tadi ada beberapa mungkin bukan tudingan ya. Ini pernyataan beliau tadi mungkin jika seandainya ada pihak-pihak yang mungkin tidak terima atau belum puas atau ingin memberikan klarifikasi atau jawaban, Trans TV akan sangat terbuka untuk menerima jawaban atau jawab dari para pihak yang mungkin merasa terkait ya, misalnya dalam kutip dituding atau diduga itu tadi kan. Ada dari pihak PCA, di Sri Mulyani, Pak boleh kapan saja, 24 jam siap. Ya, baik, itu terjadi beliau. Nah, nanti supaya kita cover both set, kami menerima juga nanti next jika ada dari bantahan dari pihak-pihak supaya tidak ada dusta di antara kita. Ya, betul seperti itu. Pemirsa, ini kita akan tunggu dari pihak-pihak terkait yang akan bisa memberikan klarifikasi. Silahkan monggo ya kan, kita sangat terbuka ya supaya ada asas berimbangan atau cover both set.
Demikian tadi pemirsa Arta TV perbincangan kita dengan Pak Sasmito. Terima kasih Pak Sasmito atas paparannya selamanya. Ini mudah-mudahan masyarakat juga semakin tercerahkan gitu kan, khususnya dalam BLB ini karena sangat rumit ini kan, dan sampai sekarang belum tuntas juga, belum ada solusi yang tepat gitu kan. Nah, kita nanti akan terus memberikan apa namanya tayangan yang menarik lainnya. Nanti kita akan undang tokoh-tokoh yang menarik lainnya selain beliau nanti ini. Baik, demikian pemirsa Arta TV. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda benar-benar berada. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ratas TV. Terima kasih Pak Sasmito. Sama-sama.